Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pemuda panjat tower setinggi 40 meter gegerkan warga Merauke. Polres Merauke periksa 24 saksi dalam kasus pembunuhan anak tunarungu. Sopir mobil pick-up tidak dapat kendalikan laju kendaraannya dan menabrak toko di Merauke. Ratusan warga dan pedagang memadati pasar tradisional Wosi, Manokwari, Papua Barat pada hari Rabu untuk menyambut kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Presiden menyapa satu persatu pedagang sambil menanyakan kondisi ekonomi dan harga bahan pokok di pasar Wosi. Kehadiran orang nomor 2 di Indonesia itu disambut antusias warga dan mama-mama Papua yang berjualan di sekitar lokasi. Dalam dialog singkatnya, para pedagang berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pelaku usaha kecil. Sopina, salah satu pedagang sayur, menyampaikan harapannya agar Wakil Presiden membantu memberikan modal usaha dan membangun lapak permanen bagi mama-mama Papua. Kau punya anak datang di Papua. Aku sudah bangun ini, Papua, senang. Sementara itu, warga Manokwari Domingus TKG berharap kunjungan Wakil Presiden membawa perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat asli Papua. Apa media apa mungkin ke masyarakat sendiri? Yang mungkin ya mama-mama yang ada. Dari Pasar Wosi, rombongan Wakil Presiden melanjutkan kunjungan ke SMP YPK 2 Manokwari. Di SMP Yayasan Pendidikan Kristen Manokwari, Wakil Presiden Gibran Rakabuming disambut meriah oleh para pelajar. Suasana penuh semangat dan kegembiraan saat Wapres membagikan buku tulis kepada siswa. Wakil Presiden juga meninjau langsung pelaksanaan program pelatihan pendidikan gasing, Gerakan Akselerasi Siswa Unggul yang menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani menyampaikan bahwa Wapres Gibran memberikan apresiasi atas program pendidikan gasing. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penuh demi peningkatan sumber daya manusia di tanah Papua. Ini program yang kita biayai dari pemerintah provinsi. Di seluruh cakupan program ini mengcover seluruh kabupaten di Papua Barat. Jadi tadi ada anak-anak didik yang didatangkan dari Bendama, dari Manokwari Selatan, dan juga Bintuni serta Manokwari sendiri. Kita juga dengan guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan tadi didatangkan untuk tampil dan sekaligus mendapatkan menjadi informasi buat Bapak Wakil Presiden. Dan saya kira tadi Pak Wakil Presiden antusias sekali dengan program gasing. Kita berharap nanti ada dukungan dari pemerintah pusat untuk program-program yang terkait dengan upaya kita untuk meningkatkan sumber daya manusia anak-anak di Papua Barat. Bagi para pelajar, kunjungan Wapres menjadi pengalaman berharga. Immanuel Awom dan Gabriel Edorwai senang bisa bertemu langsung dengan Wakil Presiden dan berharap perhatian lebih bagi sekolah-sekolah di Papua Barat. Tadi pas Bapak Wakil Presiden datang ke sekolah saya sangat merasa senang sekali karena baru pertama kali melihat dia secara berteman tatap muka begitu. Saya terima kasih. Ada harapan selama beliau kunjungan kemari ke pendidikan lebih ditingkatkan? Harapan saya sekolah juga sukses dan seperti mereka. Tadi saat
Bapak Wapres datang, hati saya rasa senang sekali karena baru pertama kali melihat dia di tanah Papua. Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Manokwari menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pendidikan di tanah Papua. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Aksi kriminal di Merauke terus terjadi dengan berbagai bentuk dan eskalasi tanpa memandang siapa korbannya. Meningkatnya volume tindak kejahatan ini akhirnya membuat Gubernur Papua Selatan angkat bicara. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengumpulkan para petinggi Polri dan TNI di Merauke untuk membahas secara khusus persoalan meningkatnya kriminalitas yang belakangan meresahkan masyarakat. Menurut Gubernur, tingginya angka kriminalitas berdampak langsung pada perekonomian daerah. Warga mulai takut beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu faktor menurunnya produktivitas. Di beberapa kota itu, kota dan kabupaten yang berbatasan langsung, di kabupatennya itu ada perda pelarangan miras, tapi di kotanya tidak. Jadi orang-orang kabupaten ini mereka jalan ke kota, mereka mabuk, baru mereka pulang bikin kasus di kabupaten. Bukan minuman yang jalan pergi cari orang. Tapi orangnya itu yang harus kita bina, kita didik. Kami beberapa anak-anak Papua yang dulu dikirim untuk mengenyam pendidikan tinggi di luar Papua. Itu kita hidup di tengah-tengah komunitas orang mabuk, orang narkoba. Tapi karena kita dibina, dididik dengan keras, di sekolah, di gereja, di keluarga, sehingga walaupun kita ditawari tapi kita tidak menyentuh. Dari hasil pertemuan tersebut, pemerintah dan aparat sepakat pada 3 langkah penting, yaitu aparat secara rutin meningkatkan patroli, mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling, dan melakukan penertiban dan razia peredaran miras, terutama miras oplosan, serta menindak tegas seluruh pelaku kriminal tanpa pandang bulu. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menekan laju kriminalitas dan mengembalikan rasa aman masyarakat Merauke. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Suasana Jalan Radio Merauke pada hari Selasa mendadak heboh. Seorang pemuda nekat naik ke atas tower setinggi 40 meter dengan sebilah parang yang terselip di pinggangnya. Awalnya warga mengira pemuda itu hanya iseng, namun setelah tiba di puncak tower, ia malah berbaring di atas struktur besi. Hingga menjelang malam, pemuda tersebut tetap bertahan di atas tower sehingga warga mulai khawatir dan berusaha membujuknya turun. Salah seorang warga bahkan naik ke atas untuk membujuknya. Akhirnya setelah lebih dari 1 jam, pemuda tersebut itu turun sendiri dan langsung dijemput keluarganya. Mau mengklarifikasi terkait adanya percobaan bunuh diri yang tadi di Jalan Radio, bahwa yang bersangkutan dengan keterangan dari pihak keluarga bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi minuman keras dari kemarin sore dan yang bersangkutan naik dari tower yang ada di Jalan Radio dari jam 5, dan puji Tuhan tadi kami begitu sampai di TKP, yang bersangkutan turun dari tower yang berada di Jalan Radio sampai di bawah dalam keadaan aman dan selamat. Hingga kini belum diketahui motif pemuda tersebut naik ke puncak tower. Banyak warga yang menduga ia stres dan ingin bunuh diri. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi terus bekerja keras untuk mengungkap kasus pembunuhan seorang anak perempuan tunarungu yang terjadi di Merauke beberapa waktu lalu. Sejumlah barang bukti telah diamankan dan dikirim ke Puslap 4 Mabes Polri. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menjelaskan, hingga kini pihaknya telah memeriksa 24 orang saksi untuk menguatkan proses pengungkapan kasus. Ya, sejauh ini sudah 24 saksi yang kita minta keterangan. 24 itu kira-kira dari mana saja, artinya dari pihak keluarga, dari pihak warga atau tetangga, Pak Kapolres? Ya, nanti kami sampaikan pada saat press release ya, karena
kalau kita sampaikan itu nanti bisa mengaburkan alur dari penyidikan ini. Seputar apa saja yang ditanyakan Pak Kapolres pada pagi ini? Ya tentunya tentang materi kejadian. Kejadian itu ya? Iya, tidak ada yang melebar tentang materi kejadian. Polisi juga meminta keluarga korban bersabar dan tidak percaya informasi lain selain dari kepolisian. Anak perempuan tunarungu berusia 11 tahun bernama Julia Rizky Ramadiana tewas dibunuh tidak jauh dari rumahnya di Jalan Ternate, Merauke, pekan lalu. Pelaku diduga masuk ke rumah korban untuk mencuri. Namun melihat Julia tidur bersama adiknya, pelaku menculik korban dan membawanya kabur. Masyarakat Merauke mengecam perbuatan keji pelaku dan menuntut polisi segera menangkap dan mengadilinya. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus pembunuhan di distrik Naukenjerai. Penetapan tersangka usai polisi melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Tersangka berinisial AGK diduga sebagai otak penganiayaan yang menyebabkan pemuda di kampung Onggaya tewas. Terkait dengan terjadinya kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atas nama korban inisial AS dengan diamankan oleh Kabak Op dan anggota beberapa waktu yang lalu, tiga warga yang hasil pemeriksaan anak pelaku atas nama inisial AGK, sedangkan 2 warga yang diperiksa dijadikan sebagai saksi dan tidak terlibat dalam kasus tersebut atas nama yang pertama Albertus Nanggoyap dan yang kedua Marius Rinko Ondap. Penganiayaan pemuda terjadi pada hari Rabu pekan lalu. Pelaku bertengkar dengan korban Anselmus karena tersinggung di acara pesta dansa. AGK kemudian menikam korban hingga tewas di lokasi kejadian. Pembunuhan ini sempat memicu kemarahan keluarga korban dan membakar 5 rumah di kawasan Onggaya. Keluarga korban diimbau bersabar dan mempercayakan kasus pembunuhan ini ke kepolisian. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Suasana di Kampung Sayap, Merauke mencekam. Warga turun ke jalan membawa parang, kapak, dan panah. Mereka mencari pengendara sepeda motor yang bertabrakan dengan motor anggota keluarga mereka di jalan raya. Meski polisi sudah menangani kasus kecelakaan tersebut, warga rupanya tidak puas dengan kejadian itu. Kemudian berupaya mencari salah satu pengendara yang diduga sudah melarikan diri. Kepolisian Resor Merauke bergerak cepat menenangkan warga dan mengamankan lokasi agar keributan tidak meluas. Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Sawal mengatakan kecelakaan yang terjadi hanya kecelakaan ringan bersenggolan motor. Jalan Sayap itu memang ada yang terpengaruh miras. Kemudian itu masalah keluarga saja salah paham. Sehingga isunya berkembang ada yang melakukan penyerangan. Dan memang betul ada keluarga yang dari lapangan Katapal itu mendatangi Jalan Sayap, tapi semua sudah bisa diatasi karena bisa mengerti dan mengetahui kalau itu cuma hanya salah paham. Dan kami berusaha dan kami kembalikan masyarakat yang dari lapangan Katapal itu yang menggunakan busur, parang dan sebagainya itu mobil. Polisi berhasil mengendalikan situasi dan meminta warga bubar serta berjanji akan menangani kasus kecelakaan tersebut dengan transparan. Polisi mengimbau warga tidak terprovokasi dan mempercayakan kasus kecelakaan ke Polres Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura kembali menggelar operasi justisi kartu tanda penduduk di ruas jalan PTC Entrop pada hari Rabu. Operasi justisi gabungan menyasar ke para pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4.
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan operasi ini tetap mengedepankan edukasi dan pembinaan bagi masyarakat setempat. Ia juga memastikan setiap penduduk Kota Jayapura wajib memiliki identitas EKTP yang jelas demi keamanan dan ketertiban. Hampir kebanyakan penduduk dari luar datang ke kota, termasuk di kota sendiri, sehingga perlu kita melakukan tertib administrasi pendudukan. Nah, caranya ada melalui operasi justisi hari ini, yang nanti akan kita lakukan 2 kali. Nah, ketika bahkan di sini melibatkan juga kejaksaan dan pengadilan. Jadi kalau ada nanti dilakukan pemeriksaan KTP, kemudian ada yang tidak memiliki, maka diarahkan ke meja. Petugas kita sudah mengatur posisi mulai dari penyidik PNS kita, kemudian dari kejaksaan menuntut, kemudian dari pengadilan memberi keputusan. Apa sanksi yang perlu diberikan kepada mereka, karena perdanya sudah ada. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Raymond Mandi Bondibo mengatakan operasi justisi bukan untuk menakuti, tetapi mengingatkan masyarakat memiliki KTP. Bapak Wali Kota sudah menyediakan petugas adminduk di seluruh kelurahan yang ada di Kota Jayapura. Masyarakat tinggal datang ke kelurahan, akan dibantu prosesnya sampai jadi. Mereka yang akan koordinasi dengan Dukcapil, dokumennya dikirim ke kelurahan. Sehingga masyarakat tidak jauh-jauh. Jadi artinya saat ini begitu mudahnya membuat dokumen kependudukan, jadi mari urus. Karena itu akan membantu masyarakat ketika berobat, ada keperluan lainnya, pemerintah kota punya data yang baik untuk memberi intervensi pada masyarakat. Dalam operasi justisi ini, petugas mendata dan menjatuhkan sanksi administrasi sesuai peraturan bagi pengendara yang tidak bisa menunjukkan identitas diri. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan semakin meningkat demi terciptanya kota yang aman, tertib, dan tertata. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kepolisian Resor Merauke menggelar apel kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam. Apel berlangsung di markas Satuan Polair Polres Merauke dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Tingginya intensitas hujan di sejumlah wilayah tanah air saat ini menimbulkan berbagai musibah seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu, Polri sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana bersama instansi terkait siap siaga sejak dini untuk mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi. Untuk menghadapi situasi seperti itu, tentunya membutuhkan kesiapsiagaan kita. Jangan sampai ketika hari itu tiba atau ketika dibutuhkan kehadiran kita tidak siap. Untuk itulah hari ini kita melaksanakan apel kesiapan sekaligus mengkonsolidasikan kekuatan kita agar nantinya kita siap menghadapi situasi seperti tersebut. 340 personel gabungan polisi, Basarnas, dan BPBD mengikuti apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana yang berlangsung di Gedung MNM Yoware, Timika. Apel siaga ini juga menekankan pentingnya aparat bersiap siaga jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Ya, kalau atensi khusus, sebetulnya kita semua di sini siaga ya. Kita siaga dalam hal ini karena ini sudah memasuki musim penghujan, curah hujannya juga cukup tinggi. Memang untuk di wilayah Timika ini sampai dengan saat ini memang belum ada potensi yang ini menunjukkan tanda-tanda kedaruratan, tapi kita tetap waspada, terutama untuk gelombang tinggi. Kita juga punya wilayah perairan juga, kemudian bencana longsor itu juga menjadi atensi kami, termasuk banjir. Di Kota Jayapura, Kapolda Papua Irjen Patrits Renwarin memimpin langsung apel kesiapsiagaan ratusan personel dalam menghadapi bencana saat cuaca buruk. Kapolda juga melakukan pengecekan menyeluruh terhadap tim SAR gabungan, kendaraan operasional, dan perlengkapan tanggap darurat guna memastikan seluruh sarana pendukung dalam kondisi siap pakai untuk situasi darurat di lapangan. Bahaya bencana alam yang mengancam wilayah Indonesia akhir-akhir ini, Polda Papua juga bersama seluruh Polda di Indonesia melaksanakan apel gabungan kesiapsiagaan bencana. Setelah apel, kita melaksanakan tadi simulasi peragaan penyelamatan bencana kapal tenggelam di laut yang sudah kita saksikan bersama.
Jadi kegiatan rangkaian hari ini adalah untuk mengantisipasi bencana yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Selain apel, juga dilangsungkan simulasi peragaan penyelamatan penanganan kecelakaan laut di Teluk Yotefa. Simulasi ini bertujuan untuk melatih dan menguji kesiapan personel dalam penanganan cepat tanggap di lokasi bencana, khususnya di perairan. Apel dan simulasi ini diharapkan membuat seluruh unsur terkait lebih siap dan sigap dalam menghadapi setiap potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi di wilayah Papua. Tim Liputan melaporkan dari Merauke, Timika, dan Jayapura. Sebuah mobil pickup menabrak toko di Jalan Raya Mandala, Merauke pada hari Selasa. Akibat insiden ini, pintu toko rusak parah, sementara 2 penumpang yang berada di dalam mobil juga mengalami luka-luka. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menurut polisi, mobil melaju dari arah Jalan Nowari menuju pusat kota. Namun diduga pengemudi kehilangan kendali dan mobil melaju menabrak pintu toko yang berada di tepi jalan. Perkirakan sekitar jam 11 atau 23 lewat telah terjadi laka lantas tunggal, yaitu sebuah mobil Hilux melaju dari arah Jalan Wari ke Jalan Raya Mandala dengan kecepatan agak tinggi, dan pengemudi diduga dipengaruhi oleh minuman keras sehingga hilang kendali dan menabrak toko 2 yang ada di depan. Itu yang perlu kami jelaskan. Sementara kasus ini dalam penyelidikan kami Satlantas Polres Merauke. Saat ini, unit Laka Lantas Polres Merauke masih memeriksa pengemudi kendaraan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbara dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyampi.